Halo, perkenalkan saya Vina Alimsyah dan partner saya Tantri Ardiwinatra akan mempresentasikan tentang isolasi piperin dengan menggunakan alat soklet. Dalam melakukan percobaan, terlebih dahulu kita harus mengetahui tujuan dari percobaan tersebut. Maka, tujuan pertama dari percobaan ini yaitu memahami metode isolasi piperin dengan menggunakan alat soklet. Yang kedua, kita harus mengenal sistem kromatografi lapis tipis satu dimensi, dan kita dapat memilih fase gerak terbaik dari kromatografi lapis tipis satu dimensi untuk digunakan di kromatografi lapis tipis dua dimensi. Adapun alat dan bahan yang kita gunakan dalam praktikum ini yaitu etil asetat, reagen Dragendorf, toluena, heksan, lada sebagai sampel, chloroform, alkohol 96%, alat gelas, timbangan gram, TLC chamber, soklet, dan kertas saring. Metode kerja yang kita lakukan, yang pertama, 50 gram serbuk lada kita timbang dan bungkus menggunakan kertas saring. Kertas saring digunakan karena kertas ini memiliki pori-pori sehingga akan mempermudah penyerapan piperin dari sampel yang kita inginkan. Kemudian kita masukkan sampel tersebut ke dalam alat soklet, kemudian kita tambahkan etanol, dan diekstraksi selama 4 jam sampai tidak berwarna. Kemudian hasil ekstraksi kita pekatkan dengan menggunakan rotary evaporator. Setelah dilakukan isolasi dari piperin, maka kita akan melakukan identifikasi dari senyawa piperin itu dengan menggunakan metode kromatografi lapis tipis. Terlebih dahulu kita harus mengetahui apa sih piperin tersebut dan dari mana piperin yang dari sampel yang kita amati. Ternyata piperin dari sampel yang akan kita amati berasal dari buah lada atau Piper nigrum L, di mana buah lada sendiri terbagi menjadi lada hitam dan lada putih. Lada hitam mengandung alkaloid dan minyak atsiri dengan komponen velandren, dipenten, karyopilen, antoksipilen, limonen, alkaloid piperin dengan kandungan 5,3 sampai 9,2%, kafisin sampai dengan 1%, minyak atsiri 1,2 sampai 3,5%, lemak dengan kandungan 6,5 sampai 7,5%, pati dengan kandungan 36 sampai 37%, dan serat kasar sebanyak 14%. Adapun lada putih adalah dari buah lada hitam yang dipetik saat masih hijau atau hampir masak. Kandungan lada putih yaitu piperin, kafisin, metilklorin, minyak atsiri, lemak, dan pati. Buah lada ini memiliki senyawa alkaloid utama yaitu piperin sebanyak 6-9%, di mana piperin inilah yang akan kita amati pada percobaan hari ini. Kemudian, ini adalah karakterisasi dari piperin, di mana piperin memiliki struktur kimia yaitu C17H19NO3 dengan struktur seperti ini dan mempunyai titik lebur sebesar 127 derajat Celcius, berbentuk kristal putih kekuningan dalam bentuk prisma monosiklik. Piperin larut dalam alkohol dan ether, dan sehingga banyak piperin yang akan dihasilkan tergantung dari jumlah pelarut yang dipakai. Piperin merupakan senyawa alkaloid yang termasuk dalam golongan piperidin. Piperin juga berfungsi sebagai anti-inflamasi, anti-malaria, anti-epilepsi, menurunkan demam, dan meningkatkan penyerapan vitamin. Piperin apabila terkena cahaya akan mengalami fotoisomerase sehingga akan menjadi bentuk piperin trans-trans, isopiperin dalam bentuk cis-trans, isocafesin dalam bentuk trans-cis. Piperin akan terhidrolisis menjadi piperidin dan asam piperat. Dalam praktikum kali ini, kita menggunakan metode sokletasi untuk mengisolasi piperin tersebut, di mana metode sokletasi merupakan metode pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan secara berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu. Prinsip kerja yaitu penyaringan dilakukan secara berulang, sehingga hasil yang didapatkan sempurna dan pelarut yang kita gunakan relatif sedikit. Proses yang terjadi dalam ekstraksi sokletasi yaitu ketika pelarut dididihkan, uapnya akan naik melewati soklet menuju ke pipa pendinginan. Air dingin yang dialirkan melewati bagian luar kondensor akan mengembungkan uap pelarut sehingga kembali ke fase cair. Kemudian menetes ke timbel. Pelarut melarutkan lemak dalam timbel sehingga ekstrak minyak ini akan terkumpul dalam timbel, dan bila volumenya telah mencukupi, ekstrak minyak akan dialirkan lewat sifon menuju ke labu alas bulat. Adapun langkah kerja dalam sokletasi yaitu pertama kita harus memasang alat soklet secara betul, kemudian kita menghaluskan dan keringkan sampel, kemudian kita bungkus sampel dengan kertas saring, ikat dengan benang dan masukkan ke dalam soklet. Kemudian kita masukkan pelarut sebanyak 1,5 dari volume ekstraktor soklet. Kemudian kita lakukan sokletasi sampai pelarut tidak berwarna, dan terakhir kita keluarkan sampel
yang akan dipanaskan untuk memisahkan pelarut dari senyawa hasil ekstraksi. Adapun inilah bentuk dari alat sokletasi. Alat sokletasi terdiri dari kondensor, timbal, hot plate, dan labu alas bulat. Kondensor berfungsi sebagai pendingin serta mempercepat proses pengembunan. Kondensor yang digunakan berbentuk bulat-bulat untuk mencegah adanya gelembung air, sehingga air tidak terisi penuh yang dapat menyebabkan proses kondensasi tidak berjalan dengan lancar atau maksimal. Dalam kondensor juga terdapat lubang air masuk dan keluar, di mana lubang ini berfungsi sebagai tempat masuk dan keluarnya air. Yang kedua adalah timbal. Timbal berfungsi sebagai wadah tempat sampel yang ingin dipisahkan. Ketiga adalah hot plate. Hot plate berfungsi memanaskan labu alas bulat. Dan yang terakhir adalah labu alas bulat yang berfungsi sebagai tempat penampung sampel dan pelarut. Keunggulan dari metode sokletasi yaitu yang pertama, sampel yang akan kita ekstraksi akan memiliki ekstraksi yang sempurna karena dilakukan secara berulang-ulang. Yang kedua, kita hanya memerlukan jumlah pelarut secara sedikit. Ketiga, prosesnya berlangsung sangat cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang diperlukan juga sedikit. Dan yang kelima, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik secara berulang kali. Adapun kelemahan dari sokletasi yaitu sokletasi tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Namun karena piperin memiliki titik lebur yang tinggi, maka piperin memiliki sifat tahan panas sehingga cocok untuk digunakan dalam metode sokletasi. Yang kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. Ketiga, pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Adapun cara-cara pelarut yang harus digunakan dalam proses sokletasi. Yang pertama, pelarut yang kita gunakan itu harus mudah menguap. Contohnya seperti alkohol, heksan, eter, petrolin eter, metil klorida, dan alkohol. Dimana kemudian titik didih pelarut rendah. Ini cocok dimana kita menggunakan praktikum ini yaitu adalah etanol yang memiliki titik didih 78,37 derajat Celcius. Ketiga, pelarut tidak melarutkan senyawa yang kita inginkan. Dimana sifatnya harus sesuai dengan senyawa yang akan diisolasi, polar atau non-polar. Keempat, pelarut tersebut akan berpisah dengan cepat setelah pengocokan. Sokletasi akan dihentikan apabila pertama, pelarut yang digunakan sudah tidak berwarna lagi. Kedua, sampel yang diletakkan di atas kaca arloji tidak menimbulkan bercak lagi. Dan yang ketiga, hasil sokletasi diuji dengan pelarut tidak mengalami perubahan yang spesifik. Proses sokletasi pada percobaan ini menggunakan pelarut berupa etanol yang digunakan untuk melarutkan zat yang diinginkan dari dalam. Piperin dan etanol memiliki kepolaran yang sama, yaitu sama-sama bersifat polar, sehingga etanol mampu melarutkan piperin sesuai dengan prinsip like dissolve like. Metode soklet digunakan karena metode ini cocok untuk mengekstraksi alkaloid. Piperin juga memiliki sifat yang tahan panas, sehingga tidak rusak ketika dilakukan proses ekstraksi dengan menggunakan soklet. Berdasarkan penelitian, hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa kadar piperin pada ekstrak cabai Jawa yang diekstraksi dengan alat soklet dengan pelarut etanol 95% lebih tinggi, yaitu sebesar 15,75%, dibandingkan dengan kadar piperin pada ekstrak cabai Jawa menggunakan metode maserasi, yaitu sebesar 8,83% menurut Istiqomah pada tahun 2019. Selanjutnya, penjelasan akan dilanjutkan oleh partner saya, Arti. Volume satu siklus dalam sokletasi itu dimulai ketika uap larut yang menguap kemudian menjadi embun dan menetes pada labu ekstraksi. Pelarut mengekstraksi senyawa dalam sampel, kemudian bersama dengan senyawa tersebut, pelarut akan menetes kembali ke bawah. Dengan kata lain, volume satu siklus yaitu volume pelarut yang diperlukan untuk mengekstrak senyawa hingga menetes kembali. Siklus atau rotasi tersebut dipengaruhi oleh volume pelarut dan efektivitas ekstraksi tersebut dipengaruhi oleh cepat atau lambatnya siklus yang terjadi, menurut Subandi dan Sukiyadi pada tahun 2019. Yang berikut adalah data hasil praktikum yang kami dapatkan. Dengan massa sampel dapat ditentukan dari pengurangan massa glass beaker tambah sampel dikurangi massa glass beaker kosong. Dengan demikian, persen rendemen yang dapat ditentukan dengan menggunakan rumus massa glass beaker tambah sampel 93,38 dikurangi 71,73 dibagi 50 kali 100%. Hasil yang didapat yaitu 43,3%. Titik lebur piperin yang didapatkan yaitu 133 derajat Celcius. Dan kemudian saat uji kromatografi lapis tipe 1 dimensi digunakan tiga jenis pelarut yaitu toluen dan etil asetat
heksana dengan etil asetat dan kloroform dengan etil asetat dengan hasil sebagai berikut. Kemudian ini adalah hasil kromatografi lapis satu dimensi. Nah, kira-kira apakah pelarut terbaik? Jawabannya yaitu B. Pelarut yang digunakan yaitu toluen dan etil asetat. Mengapa demikian? Nah, sebelum ke sana, kita akan melihat perhitungan untuk RF saat satu dimensi dengan pelarut toluen dan didapatkan hasil sebagai 0,575. Sedangkan RF saat dua dimensi yaitu 0,65. Dan berikut adalah hasil KLT dua dimensi dengan pelarut toluen. Nah, kemudian pelarut yang digunakan itu ditentukan dari KLT satu dimensi tadi yaitu toluen. Kenapa toluen? Karena toluen memiliki kepolaran di antara heksan dan kloroform. Kromatografi dua dimensi itu digunakan untuk memisahkan senyawa tertentu dengan senyawa lain yang memiliki nilai RF yang mirip. Sehingga tiga pelarut tersebut harus diuji saat KLT satu dimensi dan melihat hasilnya manakah yang lebih baik. Dan hasil yang lebih baik itu merupakan bercak yang berada di tengah-tengah. Sehingga ketika ada senyawa RF yang mendekati, tidak akan tertumpuk atau akan terlihat dengan lebih jelas. KLT dua dimensi itu dilakukan 2 kali dengan arah yang berbeda, sehingga seperti yang saya katakan tadi, senyawa dengan RF yang mirip akan memisah dan bisa dibedakan satu sama lain. Dan pemisahan suatu komponen dalam suatu campuran itu didasarkan pada kesetimbangan fase gerak dan fase diam. Dan berikut adalah dasar pustaka yang kami gunakan. Sekian penjelasan kami tentang praktikum PPRN ini. Terima kasih.